Biasanya MD bikin film yang sangat surrealis kan. Pertama kali saya merasa nyaman kerja sama MD itu bikin film ini. Sebelumnya saya tertekan sekali karena kesalahan sutradara meremake film Children of Heaven adalah fokus pada kesedihan. Halo, balik lagi di Broscast, dan di episode kali ini kita akan bahas satu film yang legendaris banget, mungkin sekitar hampir 30 tahun yang lalu, tapi ternyata sekarang ada versi Indonesianya, yakni Children of Heaven. Saya sudah bersama dengan sutradara Hanung Bramantyo dan aktor Faradina Mufti. Halo, terima kasih Kak Faradina, Mas Hanung, sudah berkenan untuk kami wawancara. Luar biasa nih, buat saya yang milenial nih kan film yang apa ya, legend gitu kayaknya. Betul. Tidak ada yang nggak nonton. Mungkin kita sangkatan kali ya. Iya nggak? Oh iya. Sorry. Dia ngajak terus Mas, saya ikutan. Saya mau nanya Mas Hanung langsung deh. Jadi kalau era film... baby boomer soalnya ini juga. Oh gitu. Masa sih? Bukan... Children of Heaven kan tahun 96. 97. Iya. 97 masuk sininya kan. Betul. Iya, tapi kan dia buatnya kan udah setahun sebelumnya gitu kan. Oke. Saya nonton pas kuliah itu kok. Oh iya, itu cukup mewarnai masa kecil. Iya lagi bener ya. Saya nyari teman Mas. Oke Mas Hanung, jadi artinya kalau film ini selegend itu, ketika mendapat tawaran pertama, ini bebankah atau anugerah sebetulnya untuk seorang personal? Buat saya anugerah, tapi anugerah ini sebenarnya saya pertanyakan ke MD. MD loh, ya kan, kenapa MD bikin film yang sangat realis? Biasanya MD bikin film yang sangat surrealis kan. Ya. Poligami, ya kan, ipar-iparan dan sangat ala-ala sinetron gitu kan, Kok lu bikin film sangat realis gitu kan? Ini ada apa ini? Lu kesambet apa? Gue tanya gitu sama Pak Manoj gitu kan. Terus dia mengakui bahwa ini memang bukan selera saya gitu kan, tapi saya mencoba untuk gambling di sini. Wah oke nih, ya kan. Tapi gue juga nggak mau ya, kalau udah pilih film kayak gini, terus tiba-tiba di tengah lu sisipin musik yang jeng gitu kan. Atau ritmennya sama yang kayak atau itu sebelumnya saya nggak mau gitu kan. Tapi memang kalau misalnya mau titik harus ada grande ya kan, ya di titik ending ketika memang si Ali lagi berjuang ke garis finish, perlombaan garis finishnya. Ayo kalau memang mau ada grande ala-ala kamu yang biasanya MD lakukan, ayo gitu kan. Tapi kalau untuk yang awal-awal kehilangan sepatu apa segala macam, gua nggak mau tiba-tiba ada lagunya original soundtracknya siapa gitu kan menongol di situ gitu kan. Gua nggak mau gitu kan. Akhirnya terus kemudian kita sepakat. Ya kan, kita sepakat. Dan almost film ini betul-betul girohnya sama kayak film aslinya. Jadi kita benar-benar sangat realis. Terus kemudian beliau ini sangat luar biasa mainnya, sangat realis gitu kan. Jadi ini pertama kali saya merasa nyaman kerja sama MD itu bikin film ini. Sebelumnya saya tertekan sekali karena saya harus menampilkan treatment yang mereka bilang ada larger than life. Itu tidak salah. Kenapa? Karena MD sangat tahu sekali penontonnya seperti apa. Ya, karena larger than life itu adalah film-film formula yang biasanya dipakai untuk action sama horror. Dan kemudian diadopsi sama Pak Manoj masukin ke drama. Ya kan, makanya drama yang sangat action, yang sangat horor itu seperti apa? Ya poligami toh. Itu kan horor banget kan sebetulnya kan buat seorang perempuan itu kan. Nah, disitulah kemudian pada saat kita mencoba untuk membawanya ke arah realis, nggak kena gitu kan. Jadi harus dibuat horor. Kebanyakan pada saat Fahri menikah lagi itu seluruh orkestra Hans Zimmer itu kan muncul semua tuh zeng gitu kan, itu sampai oh my god gitu kan. Ya kan, tapi artinya ini jaminan bahwa masih serealis yang aslinya ya? Realis yang aslinya, saya sangat realis ya, serealis aslinya, tapi memang kita harus sesuaikan dengan anak-anak sekarang, ya kan, zaman sekarang gimana musik itu memang tetap harus menyentuh, karena kalau aslinya filmnya kan kering banget, nggak ada, bahkan musik ambil minim sekali. Bahkan memang Iran kan dikenal sebagai sebuah bangsa yang memang tidak mau mengglorifikasi apapun, gitu kan. Dan memang penontonnya itu pintar-pintar memang. Ya bangsa Persia baru tahu nih bahwa ternyata Iran itu sedip itu, ternyata itu baru
ketahuan tuh sekarang. Oke. Gue baru sadar betul, gila Amerika dilawan loh, gitu kan. Tapi pas menerima ini perang Iran Amerika udah belum ya? Belum bau-baunya ini belum ya? ada bau-baunya itu. Tetapi bahwa kemudian ketika saya mau membuat film ini dan kemudian saya sempat salah, saya sempat salah mengira bahwa ketika saya membuat film ini, saya berharap penonton nangis, Oke. gitu kan? Ya sebagaimana ketika saya ditawarin film Ayat Cinta, terus kemudian Ipara Dalam Maut, kan ini penonton harus tercabik-cabik apa segala macam. Udah skenario yang diarahkan ke sana kan. Tiba-tiba Majid Majidi menelpon waktu itu, ya kan. Terus dia bilang kesalahan sutradara meremake film Children of Heaven adalah fokus pada kesedihan, fokus pada mengasihani, meratapi keadaan, ya kan, sehingga lupa bahwa sebenarnya di balik itu semua ada martabat yang sedang dijunjung tinggi. Oke. Oh my God, ya kan. Jadi saya pengen untuk kesekian kalinya film ini saya izinkan untuk diadaptasi. Tolong please suguhkan martabat manusia itu tadi. Wah, aku nonton lagi dong akhirnya. Tapi itu artinya sudah ada yang ditulis waktu itu? Sudah. Oh. Sudah jadi, kita udah mau syuting. Kita udah mau syuting, terus kemudian kita istilahnya kan sowan gitu loh. Ini loh skenario seperti ini. Terus kemudian dapat info seperti itu kan. Akhirnya kita nonton lagi. Saya terutama nonton lagi. Bener loh. Ternyata saya salah ngeliat gitu kan. Jadi yang membuat film ini membuat kita itu ternyuh, menangis. Itu adalah bagaimana si anak ini meskipun dia itu menghadapi suatu keterbatasan, dia nggak merengek. Oke. Dia nggak mengasihani diri. Padahal girohnya si anak tuh ketika dia kehilangan sesuatu, nangis kan. Pertama nangis, yang kedua dia pasti akan merengek. Tolong dong, sepatu saya hilang. Tolong Pak, Ibu, sepatu saya adik hilang. Tolong belikan. Tapi yang terjadi enggak. Dia berusaha untuk enggak. Gua nggak mau merengek. Gua mau menyelesaikan masalah ini berdua dengan adik saya. Gua akan tanpa merepotkan bapak. Itu artinya apa? Di anak sekecil itu sudah kayak dipush, dipaksa untuk dia nggak jatuh pada menjual harga diri dia dengan rengekan-rengekan, tetapi dia tetap berupaya untuk menjadi manusia yang bermartabat. Wah, itu gue langsung anjir. Ini dari anak kecil, dari point of view anak kecil, ya kan, orang dewasa itu kayak digedor nih. Dan inilah yang kemudian gua terutama teringat bahwa Indonesia ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, ya kan? Indonesia dalam kondisi yang hukum itu bisa dibolak-balik apa segala macam, siapa yang menang, siapa yang ini harus segala macam. Terus kemudian kemiskinan, garis kemiskinan bukan kemudian semakin menurun, tapi kemudian semakin naik, pengangguran semakin bertambah, gitu kan? Orang nyari kerja sampai segitu sulitnya apa segala macam. Terus apakah kita harus merengek melihat situasi seperti ini? Apakah kita harus misuh-misuh? Oh dasar lo ini dasar segala macam. Apakah itu enggak? Dari dua anak itu kita ditunjukkan bahwa kita harus menyelesaikan masalah kita sendiri ternyata. Itu buat gue langsung, gue mau bikin film ini. Jadi sebetulnya malah kita terjawab ya, kenapa Iran bisa setangguh itu melawan Amerika, karena value-nya anak kecilnya begitu. Lu yang ngomong, oke, dia yang ngomong, bukan gue, oke. Lewatan yang itu ya. Oke, jangan panjang-panjang dulu, nanti akan saya dalami itu, Mas. Tapi habis pertanyaannya. Enggak, nanti Mas duluan cabutnya, belum ke Kak Faradina kalau gitu. Jadi beban nggak itu sebagai ibu dengan dua orang anak yang disosokkan kan ini benar-benar berani, tangguh, menyelesaikan masalahnya sendiri semua, Kak? Jadi secara tidak langsung dengan perekonomian mereka yang seperti itu, mereka pun juga dituntut untuk bisa melakukan apapun sendiri. Dan aku pribadi juga jadinya banyak banget belajar di film ini, kayak memang anak tuh kadang nggak bisa kita suapin terus. Anak itu harus diberi kepercayaan melakukan apa yang dia bisa, tapi sambil kita juga sebagai orang tua harus melihat mereka, apakah mereka mampu atau tidak. Kayak anak ini, mereka terbiasa bantu ibunya cuci, bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan di rumah gitu. Jadi bukan semua dilakukan sama ibunya, mentang-mentang ibu rumah tangga, nggak bekerja atau apapun gitu. Ya semua dilakukan, anaknya tinggal enak-enakan doang. Tidak, tapi anak ini pun memang sudah dari keluarga dididik untuk bertanggung jawab. Mereka Zara juga membantu ibunya mencuci baju, mencuci piring, seperti itu. Jadi emang kegiatan di rumah itu sudah mengangkat, membentuk pribadi mereka menjadi anak pejuang.
untuk dirinya sendiri gitu. Tapi artinya value itu value keluarganya kah atau kondisi latar ceritanya yang membuat kebiasaan-kebiasaan itu ada? Memang keluarga itu mau tidak mau pada awalnya mau tidak mau harus survival bisa mood itu. melakukan itu. Dan jadi kan bapaknya begitu memang. Bapaknya mengajarkan anaknya Untuk nggak boleh merengek. Jadi ada satu scene, ya kan, mereka kelaparan nih, mereka nggak punya lauk udah habis. Tapi bapaknya lagi mengupas telur untuk masjid, ya kan. Terus ada dialog, ya kan, bapak belum makan toh, emang ada lauk. Terus si anaknya bilang, itu ada telur pak, ada makan. Ini punya masjid. Itu aja udah, kalimat itu aja buat saya, wah gila ini. Kan bisa aja dengan hau gitu kan. Nggak ketahuan dong, nggak ketahuan. Dihitungin juga tuh telur. Nggak dihitungin juga sama ustadznya kan nggak gitu. Tapi itulah maksudnya, itulah nilai dari masjid-masjid yang kepengen diberikan adalah itu. Bahwa dia menjaga itu, dia menjaga marwahnya sebagai manusia bermartabat itu. Dan mirisnya adalah mungkin kita sudah kehilangan itu sekarang. Iya. Jadi sebetulnya pun contoh itu dari kedua orang tuanya pun begitu ya, Ali dan Zahra itu ya. Betul. Oke. 80-an. Ya. Kenapa harus 80-an? Kenapa ataukah menurut Mas Anung sulit menggambarkan 2026 dengan value itu tadi? Surprisingly 80-an itu idenya Pak Manoj. Harus Pak Manoj. Atau jadi diskusinya sebetulnya? Enggak, idenya Pak Manoj untuk 80-an. Padahal lagi-lagi saya surprise aja dengan ini, benar-benar Pak Manoj lagi kesambet apa ya, gue nggak tahu ya kan. Biasanya dia maunya itu modern gitu kan, ya kan, terus mau apa namanya colorful, warna-warni gitu kan. Di sini enggak, kita mundur, biopik lah gitu kan. Kenapa harus biopik? Karena pertama dia nggak mau ada handphone, dia nggak mau ada sosial media, ya kan? Karena buat dia dengan handphone, dengan sosial media semuanya akan berubah, akan gampang, ya kan? Akan orang bisa menggalang dana lewat apa itu, ya kan, handphone, ya kan, sosial media seperti itu, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah 80-an adalah momen di mana jilbab dilarang, nggak boleh, ya kan? Dan anak ini harus pakai jilbab. Karena, tapi dilarang itu bukankah untuk pelayan publik ya? Artinya kayak PNS, semua yang di... Ya akhirnya memang bahasa diksinya dilarang untuk pelayan publik. Tetapi pada saat itu guru SD Muhammadiyah nggak pakai jilbab. Dia hanya pakai kerudung. Jadi masih kelihatan rambutnya, gelungnya. Jadi saya masih ingat waktu itu guru saya itu pakai kebaya, ya kan? Terus ya itu SD Muhammadiyah loh ya, karena saya dulu gedenya di SD Muhammadiyah. Nah, hanya di SD Muhammadiyah saja anak-anak itu boleh mengenakan jilbab, ya kan? Tapi jilbabnya juga lucu. Artinya jilbab cuma kepalanya doang, tapi bawahnya roknya pendek, gitu kan? Terus kemudian pakai kemeja pendek begitu, gitu kan? Jadi ada yang pakai jilbab dan ada yang enggak, gitu kan? Jadi sekalipun dibebaskan, anak kecil kan memang belum wajib pakai jilbab kan, meskipun dibebaskan nggak boleh tidak mengenakan jilbab, tapi keluarga ini memilih untuk anak gue pakai jilbab. Jadi itu bagian dari menunjukkan martabat tadi itu. Jadi dia kan orang yang sangat alim, jadi bapaknya itu takmir masjid, ya kan, bapaknya takmir masjid. Jadi keimanan bapaknya itu kemudian diaktualisasikan lewat dia menjadi imam di rumah, menerapkan nggak boleh, harus jujur, disiplin, jujur, nggak boleh korupsi, sama kemudian anaknya yang perempuan dia tetap harus menggunakan jilbab. Tapi istrinya beli jilbab? Berkerudung. Oh, berkerudung ya? Yang berkerudung. Tapi dengan cara yang versi waktu itu? Maksudnya hanya tudung. Oh iya. Tapi itu semacam menunjukkan apa ya, idealisme dan ketetapan dia kan sebetulnya? Si bapak tadi kan? Iya, betul. Oke. Nah, buat Kak Fardina, mungkin nggak sih tuh ada orang kayak gitu zaman sekarang gitu, di tengah sekarang kan susahnya tekanan bukan dari otoritas ya, tekanan itu tekanan sosial, dari media sosial, dari segala macam. Mungkin nggak sih orang kayak gitu masih ada sekarang? Orang kayak itu sih, maksud kayak ya keluarga itu, kayak dan si bapak itu. Berharap sih masih ada ya, walaupun memang mungkin dah bisa dihitung jari kali ya. Kalau kemis, untuk menjaga martabat biar dia nggak korup apa segala macam ya. Iya. Ya pasti masih ada, cuma ya minimal telur tadi loh, menjaga tidak makan tanpa ada yang lihat, menghitung misalkan.
Berharap sih masih Masih ada ada. yang masih jujur begitu ya. Masih ada sih. Cuma mungkin tertutup dengan orang yang lebih berjuang untuk dia bisa hidup di era seperti sekarang. Bisa jadi yang di-up sekarang adalah yang lebih seksi kalau nge-up keburukan daripada kebaikan. Oke. Kan gitu kan? Karena orang lebih suka ngelihat rumah tetangga kita berantakan, terus di capture, dikaplokin tuh istrinya itu macam, itu kan engagementnya jadi lebih daripada jadi cerita dibandingkan dengan mereka berjamaah sholat bareng. Itu kan biasa. Itu Itu kan ngapain? bener gitu. Jadi memang dan jadinya yang diterima oleh kita ya yang mungkin yang jelek-jeleknya ya. Apakah kamu Itu akan ya, melakukan itu? Kalau diberi tanggung jawab untuk ngupas telur? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan personal, Mbak. Tapi artinya keluarga kayak gitu artinya mungkin yang nggak bakal viral kali ya zaman Nggak bakal viral. Iya. Ya ada, tapi nggak akan diviral. Dan sadly mungkin mereka akan tertindas bisa jadi. Oke. Ya kan? Tapi Karena- pada masa itu diceritain tertindas nggak keluarga itu dengan segala ketetapan dan idealismenya? Oh, enggak sih. Pun di sosial misalkan Eh, dengan pakai tetap jilbab, tetap kalau untuk masalah berpakaian sih enggak, tapi untuk masalah Ekonomi, iya. iya. Jadi utang piutang, Lebih ke Oke. utang-piutang. terlilit utang, pinjol. Kalau sekarang kan pinjol, kalau dulu kan rentenir, gitu kan. Kalau itu Itu masih Ya. masih wajar wajar, untuk terjadi. iya, Nah. gitu. Tapi artinya zaman itu pun pasti kan dia akan cukup memilah mana kerjaan halal dan tidak Oh, akan sangat. Iya. Iya nggak sih, digambarin nggak sih? Itu iya. Itu digambarnya. Tapi kalau kita tidak se ekstrim menunjukkan pilihan bahwa harus bekerja halal atau haram, nggak begitu. Tapi dia mencoba untuk tetap berusaha pada track yang baik. Tapi dilema itu ada nggak? Oh ada dilema itu. Dilema Nah. maksudnya dengan segala himpitan, oh ternyata ada peluang tapi kurang halal nih. gitu. Jadi kalau di sini kayaknya nggak ada begitu. Karena memang film Children of Heaven ini, makanya judulnya kan Children of Heaven ya. Jadi surga ini benar-benar dimanifestasikan betul di dalam scene-scene shot-shotnya oleh Majid Majidi. Oke. Gitu kan. Oke. Yang buruk di sini tuh kalau di film aslinya ya, yang buruk di sini paling cuma anjing yang gitu loh. Yang waktu apa namanya naik sepeda itu kan dia mau ketok itu kan sudah digongongin anjing kan. Cuma itu nggak ada yang lain. Di sini saya kasih tambahan bahwa mereka terhimpit oleh rentenir. Jadi ada semacam adegan tambahan dari saya itu yang benar-benar faktor eksternal nyerang ke dalam. Gitu loh, ke dalam keluarga. Kemudian sampai merampas apa segala macam. Nah, itu pun kemudian solusinya adalah dibantu oleh sesama takmir masjid, tetapi bahasa bapaknya adalah nanti saya kembalikan ya uangnya, saya kembalikan uangnya, gitu. Sekalipun teman-temannya bilang bahwa enggak apa sih ini bagian dari pemberian apa segala, tapi dia tetap bantuan ya kan kekeluargaan, tapi dia tetap enggak ini hutang tak balikin nanti. Oh dia menjaga martabatnya tetap di situ tadi. Menjaga martabat itu. Oke. Nah buat Kak Ferdinand sebetulnya berperan menjadi miskin itu hanya soal ya dialog aja atau kemudian ada gestur yang harus ditunjukkan. Itu penting nggak sih buat aktor? Miskin tuh bisa dari banyak banyak mata Sisi, ya. Maksudnya sisinya itu juga banyak. Apakah dia miskin literasi benar, apakah dia miskin secara ekonomi, tapi di sini pun dia juga tidak menunjukkan ya gue memang miskin gitu, cuma memang dia berjuang tetap dengan keadaan yang apa dia miliki saat itu gitu, dia tidak merasa miskin saat itu karena memang lebih karena apa ya, kayak bukan jadi gimana ya Mas ya, kayak miskin itu gini loh, miskin itu lebih ke pola pikir ya. Ya kan, kalau saya sih ya miskin lebih ke arah pola pikir yang tidak menyadari betul keadaan sekitarnya kekurangan, tapi dia berusaha untuk berusaha untuk menggapai sesuatu hal yang di luar kendali dia. Buat saya itu kemiskinan itu seperti itu. Tapi kalau kekurangan lain. Kekurangan itu adalah sesuatu hal yang sudah dihitung. Kita per bulan itu tuh kecukupan untuk bisa makan, bisa tinggal apa segala macam. Itu misalnya 100.000. Tiba-tiba pendapatannya dari bapak, dari ibu apa segala macam cuma 50.000.
55 dari mana? Harus memutar otak. Itu yang terjadi. Oke, kekurangan. Berarti Iya, kita menggunakan jadi situasi yang terbatas, bahkan kekurangan tadi itu. Jadi saya pas ngedirect, meminta dia ngedirect, jangan mikirin miskin ya di kepala. Oh, oke. Jangan mikirin miskin. Karena kalau mikirin miskin kan, apalagi dia kan punya duit kan pastilah, ya kan? Punya duit, punya rumah, ya nggak sih, ya kan? Terus sebenarnya, berarti kan, oh nyari tetangga kita yang rumahnya jelek, pasti gitu dong. Itu Karena miskin itu kan soal pola pikir, soal mental, ya kan? Terus kemudian seolah-olah miskin itu adalah rumahnya jelek. Oh, kurang ajar nih, ya kan? Dasar orang kaya kan. padahal itu pertanyaan saya buat Kak Faradina. Jadi maksudnya aku kalau meyakini. membayangkan miskin itu butuh riset apa gitu, maksudnya gitu. Tapi Enggak, aku meyakini bahwa mereka tidak menganggap bahwa dirinya itu mereka itu oke. adalah Menarik. keluarga miskin. Menarik. Karena mereka punya satu sama lain. Itulah yang terpenting dan yang aku suka di film ini adalah nilai kekeluargaan yang sangat-sangat tinggi. Walaupun mereka berkekurangan, tapi mereka tidak merasa kalau mereka itu miskin. Oke. Ya. Mereka selalu menjaga satu sama lain Iya. dan apalagi seorang ibu Fatimah ini selalu mengupayakan keluarganya bisa tidur dengan enak, bisa makan dengan secukupnya, walaupun mungkin memang Bisa makan tidak kenyang, pantas, istilahnya makannya kenyang gitu kan. tapi mereka cukup untuk anaknya, untuk suami yang habis bekerja, untuk Gitu. bayinya, lebih kayak gitu. Jadi kalau untuk gimana bisa menjadi orang yang miskin itu nggak gitu juga sih. Maksudnya Oke, aku oke. ngobrol sama Mas Hanung kayak ini, mereka lebih ke akan dibuat seperti apa, ingin terlihat bagaimana, dengan Iya. kayak gitu aja sih. Tapi ada diskusi soal definisi miskin dan kekurangan tadi ya. Itu Tapi tadi. tapi Iya, kalau untuk bagaimana mereka tingkat miskinnya enggak juga sih, karena menurutku si Ibu Fatimah dan keluarganya ini mereka tidak merasa mereka tuh miskin karena mereka punya satu dan lain yang lainnya. Dan mengusahakan makan yang layak tadi cukup. Iya. Atau apa? Kenyang atau bergizi enggak? Cukup, Karena nggak ada yang kenyang, tahu kata-kata itu. kenyang, Iya. iya kenyang. Bergizi itu bonus kalau buat buat Iya dong. Iya. buat mereka itu kan ya bonus, ya kan. Bahkan mereka nggak tahu, oh ini bergizi tuh. Ya, mereka nggak mikirin, yang penting udah mereka kenyang. Iya, iya, gitu. karena Iya. anak-anak kan. makan malam ada, ya sudah mereka makan bareng. Gitu. Kalau nggak ada, wah bisa puasa, yang gitu loh. Oh gitu. Ya, Jadi selegowo itu sebetulnya. karena mereka Mereka merasa ya mereka apa yang mereka dapat itu adalah rezeki buat mereka Iya, di hari gitu. itu, lebih kayak gitu. Menarik. gitu. Keren. Oke, jadi ini sebenarnya bisa kita bilang POV-nya Ali dan Zahra, atau sebenarnya bisa kita lihat dari ini orang dewasa juga. POV-nya Ali dan Zahra, oh, gimana? Ya, POV-nya Ali dan Zahra, iya pasti, sudah pasti. Tetapi problem orang dewasa kita letakkan pada Ali dan Zahra. Saya bayangin, yang harusnya menjaga martabat itu kan orang dewasa dong. Betul. Masa anak kecil dibebani untuk, nak kamu harus menjaga martabatmu. Enggak dong. Tapi anak ini sudah melakukan pekerjaan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang mana itu akhirnya kemudian membuat kita akhirnya miris kan. Gitu. Seharusnya mereka happy loh. Iya. Ya kan? Anak-anak aja, tapi kita harus memikirkan gimana nih kalau biar kita nggak nyusahin orang tua kita. Nah, itu kan- kalau aku menghilangkan sepatunya Zahra, Iya. kalau nggak mereka harus beli sepatu lagi, Iya. harus berupaya untuk beli lagi sepatu yang mana mungkin saat itu mereka lagi tidak punya uang cukup untuk membeli sepatu yang baru. Pun mungkin kalau diceritakan pun bapaknya bisa mengusahakan dan lain itu hal Oh sangat cerita bisa, lain. iya ya sangat bisa. Mereka sebenarnya 5 menit pertama itu kan sepatu hilang, habis sepatu hilang terus adiknya nanya, terus sekolahku piye, gimana besok, gitu kan? Jawabannya adalah, ya udah aku ngomong bapak deh, selesai, film itu udah selesai. Ya anak-anak biasanya begitu. Iya, tapi enggak, gitu loh. Mereka enggak, kita gantian aja yuk, gitu kan? Oke. Nah itu sulit nggak memilih pemeran Ali dan Zahra, Mas? Sulit. Artinya, ya mungkin tricky nggak sih buat seorang sutradara harus polos tapi mengerti dan bisa bertutur pula? Iya sulit, terutama Zahra, Kenapa, Mas? karena adegannya kan menulis, Oke. ya kan? Ketika sedangkan anak yang bisa nulis itu mukanya enggak cute. Atau sudah harus SD misalkan, lebih besar dari Lebih itu ya? besar, udah lebih besar, dan ketika kita nemuin anak-anak usia kelas 3 ya, kelas 2, kelas 3 itu kan anak sekarang bosor-bosor ya, karena mungkin gizinya terlalu banyak mungkin. Ya, Ya, balik kan? lagi ke gizi terus. Jadi bosor-bosor gitu kan, sehingga kita kan kayak kok nggak cute ya gitu kan. Akhirnya terus kemudian saya minta sama teman-teman dari casting director, baik dari MD maupun dari Dapur Film, saya bilang tolong cari anak yang 2 tahun di bawahnya deh gitu kan. Kata Bula si Zahra, ini bagus banget ini.
pada saat dia casting udah bikin kita tuh nangis gitu loh. Karena dia cara ngomongnya dia apa segala macam. Harusnya ini terus kita tanya, kamu apa sekolahnya kelas berapa? Pre-K, mampus gue. Berarti dia belum bisa nulis akhirnya. Maksudnya kemarin ya, waktu yang syuting ya, sekarang dia udah kelas 1 gitu kan. Ya akhirnya terus kita mencari tangan yang anak kelas 2, kelas 1 kelas 2 jadi untuk bukan ada body double-nya berarti. ada body double. Enggak cuma nulis body double, Ali lari pun ada body double. Saya nyediain 2 sampai 3 orang untuk bisa lari. Ya masa gitu kalau anak adegan maraton gitu kan, nggak mungkin kan kita pakai dia terus kan. Kita lari 90 menit aja nges-ngesan apalagi. Enggak, saya membayangkan Zahra harus menulis beneran gitu, harus diajarin khusus menulis. Betul, beneran. Jadi kita ngasih tahu ke ibunya, bahkan membaca skenario itu kan. Tapi keren sih. Ini keren banget membaca skenario itu apa namanya dibacain sama ibunya. Dia belum bisa membaca. Dia belum bisa membaca. Literally menghafal. Menghafal. Jadi, nah ini dia. Ini kan settingnya di Jawa Tengah, Semarang gitu kan. Terus kemudian kita udah sepakat bahwa akan ada bahasa-bahasa Jawa untuk menyesuaikan gitu kan. Akhirnya terus kemudian kita ngomong sama ibunya. Nah anak ini kemudian kan diprompting toh untuk bisa dialog berbahasa Jawa gitu kan. Pada saat 3 hari sebelum syuting nonton hasil tes campnya, Pak Marus bilang kayaknya jangan pakai bahasa Jawa deh. Mampus gue langsung. Oke Pak, siap ya kan. Kalau bahasa Jawa jadinya kita jadi berjarak nih apa gitu alasannya. Oke Pak. Oke, ya kita ngomong ibu, Bu nggak jadi pakai bahasa Jawa, Bu. Pakai bahasa Indonesia, bahasa dia aja. Nggak bisa, tetap pakai yang keluar bahasa Jawa. Karena memang udah bukan sehari-harinya, dia orang Jakarta. Dia orang Jakarta, tapi karena udah dijali, udah dua latihan gitu kan. Selama sebulan pakai bahasa itu, ya udah, kayak keluar gitu aja. Take lagi, nak pakai bahasa kamu, pakai bahasa Indonesia. Oh, ya om, action ini kan, piye. Keceplosan 1-2, oke lah ya. Lucu banget itu. Ya. Menarik. Ini saya mendengar ceritanya sih, jadi ekspektasinya tinggi banget ya untuk film ini. Terakhir kalau gitu, jadi selain orang bisa membayangkan versi aslinya, apa versi Indonesia atau apa di dalam versi Indonesia ini yang benar-benar bikin orang ini Indonesia banget? Situasi pada saat situasi yang ada di film ketika teman-teman semua menonton itu benar-benar situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Pun 80-an? Iya, 80-an, tapi konteks sosial yang ada di situ, persoalan yang dihadapi itu benar-benar mirip seperti yang sekarang kita hadapi. Relate sekarang. Gitu. Atau zaman sekarang yang emang mirip sama 80? Atau kita nggak beranjak? Atau kita lari di tempat, bukan kayak Ali lari sampai garis finish. Iya, sampai garis finish. Tapi nggak ada yang disiram kan di film itu? Oke, terima kasih. Jadi adegan ya. Terakhir dari covernya. Kenapa orang merasa relate sama ini? Karena kalian pasti akan nonton sendiri nanti bagaimana settingannya, bagaimana cara kita bertutur kata, bagaimana orang-orang yang ada di sini, apa teman-teman yang main di sini tuh punya karakter masing-masing yang sangat Indonesia. Dan lucu banget sih. Boleh dibocorin nggak sih? Enggak ya? Apa? Karena dia akan multi ras yang ada di sini, jadi kayak banyak. Oh iya. Banyak dialek-dialek yang akan gitu. Iya. Itu sangat Indonesia banget sih menurut aku. Jadi. Dan semoga teman-teman nanti yang menonton juga merasakan itu, bisa lebih relate dengan kehidupan kita di Indonesia ini. Terima kasih Kak Faradina, Mas Anung. Kita akan tunggu Children of Heaven 27 Mei 2026 di bioskop. Sampai jumpa di episode mendatang.